Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 3, aku suka bertualang. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar membuat cerita dari urutan gambar. Ini ada di halaman 151 sampai dengan 152. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca teks, adik-adik dapat menjelaskan maksud dari lambang simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol lalu lintas dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 151. Ini ada 6 gambar ya adik-adik. Ya, yang pertama ini ada nenek-nenek ya yang sedang baru turun dari bis, turun di depan masjid ya. Ini tanda tempat ya, tanda tempat beribadah. Lalu menyeberang dibantu oleh anak pramuka. Ini sepertinya Beni ya. Ya, pokoknya ada anak pramuka yang membantu menyeberang. Lalu menemani mencari perumahan lestari. Ya. Dan kemudian dibantu ditemani sampai di depan rumah ini ya. Nah, buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Yuk, kita lihat di sini cerita dari Kak Rina. Contohnya, ini nanti adik-adik boleh ganti dengan kata-kata adik-adik sendiri ya. Nah, ceritanya kita mulai dari gambar yang pertama. Siang ini ketika aku sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, ada seorang nenek yang baru turun dari bus di depan sebuah masjid. Aku menegur nenek tersebut dan bertanya akan pergi kemana. Lalu nenek berkata akan mengunjungi rumah cucunya di perumahan lestari. Lalu aku mengantar nenek karena perumahan tersebut searah dengan jalan pulang ke rumahku. Kami menyeberang jalan di zebra cross. Lalu aku melihat ada papan petunjuk jalan bahwa perumahan lestari ke arah kanan. Kemudian tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah cucu nenek. Nenek sangat berterima kasih kepadaku. Aku senang karena sudah membantu nenek tersebut. Nah, itu ceritanya contohnya ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh tambahkan lagi yang lain atau mengganti kalimatnya sesuai dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, yang pertanyaan berikutnya terkait dengan cerita tadi. Yang pertama, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat? Kita lihat yuk gambarnya. Nah, yang pertama adalah rambu tempat beribadah. Ya, ini satu. Kemudian berikutnya ada rambu untuk penyeberang jalan yang ini. Ya, ada 2. Dan terakhir ini adalah papan petunjuk arah. Jadi ada 3 ya adik-adik ya yang kita lihat di gambar ini. Lalu apa saja hal yang perlu diperhatikan ketika menyeberang jalan? Nah, kalau menyeberang jalan ya adik-adik, kita walaupun itu di gang, di jalan kecil, jalan besar, apalagi di jalan yang jalan raya ya. Nah, kita pertama adalah melihat ke kanan dan kiri dan menyeberang di tempat penyeberangan atau zebra cross. Ya, kalau di jalan raya harus di zebra cross ya adik-adik ya, karena itu adalah tempat untuk menyeberang. Kalau mungkin di jalan biasa atau di gang begitu ya, mungkin adik-adik bisa menengok ke kanan kiri saja. Ya, tapi ingat kalau di jalan besar atau jalan raya harus menggunakan zebra cross. Ya. Nah, adik-adik, di sini pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!